Dari awal aku sudah tahu, menikah denganmu berarti aku juga harus mengurus adikmu. Lebih baik dulu aku menikah dengan orang kampung saja. Hei, kecilkan suaramu. Yaya memberikan seluruh gajinya setiap bulan kepada kita, dan dia membantu pekerjaan rumah. Kamu masih mau apa lagi? Dengarkan aku, kalau kamu tidak mengusirnya lagi dari rumah kita, aku akan bawa anakmu dan lompat dari balkon. Kakak ipar, aku berangkat kerja dulu. Hei, Yaya. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, pasien nomor 4. Cantik-cantik buat apa? Ujung-ujungnya kerja di bagian pria. Masih lebih baik daripada jelek dan tidak berguna seperti kamu. Silakan, lepaskan celanamu dan berbaring di sofa. Untuk prosopagnosia, kenapa aku harus melepas celana? Aku tidak akan melepasnya. Tuan Yu, ini adalah bagian pria. Aku hanya melakukan pemeriksaan rutin. Bagian pria? Bukankah itu masalah psikologis? Halo Nenek. Ini Yu Yan Chen. Sekarang umur berapa? Kalau kamu tidak menikah sebelum umur 30, warisan keluarga Yu jangan harap kamu dapat. Yaya, jangan pulang malam ini. Kakak iparmu mengancam mau pergi. Nenek, jangan khawatir. Aku akan cari seseorang dan menikah dengannya hari ini. Oh, Nenek, jangan khawatir. Aku harus tutup telepon dulu. Ada urusan yang harus diselesaikan. Oke. Tuan Yu, Anda sedang mencari orang untuk pernikahan kontrak? Bagaimana kalau aku? Hei, tunggu. Kalau aku menikah denganmu, aku bisa mengobatimu kapan saja. Tidak. Kamu... Tuan Yu, Anda mungkin tidak ingin orang lain tahu tentang kondisi Anda, kan? Kalau kita menikah, kita akan saling mengenal dengan baik dan aku bisa mengobatimu. Kamu tahu siapa aku? Tidak. Kenapa? Jangan-jangan Anda adalah buronan terkenal? Gadis ini terlihat seperti penakut. Aku tidak menyangka dia berani menikah denganku tanpa mengenalku. Jadi kalau kamu mau menikah denganku, apa yang kamu butuhkan? Aku perlu pindah. Tapi aku tidak punya uang untuk sewa. Jadi, bolehkah aku... Seperti yang aku duga, pemburu harta. Baiklah. Tan Chen Erping, apartemen 206. Aku tidak akan kembali ke sana. Kamu dan menantumu kan akur saja. Jangan bertengkar karena aku. Aku menikah hari ini. Nanti kalau kamu sudah kembali ke negara ini, aku akan umumkan ke Dewan Direksi. Periksa siapa wanita ini? Ini Tuan Yu. Mau kemana selanjutnya? Klub bisnis. Klub bisnis. Lihat, di departemen urologi kita, hanya kamu yang berpendidikan tinggi dan masih muda. Rapat investasi dengan grup Wang ini sangat cocok untukmu. Cepat bersiap-siap. Kali ini, kalau kamu bisa dapatkan investasi Wang, bonus akhir tahun akan 50.000. Jangan banyak pikir, langsung pergi saja. Direktur. Ayo, cepat.
Ini rapat investasi. Kenapa di tempat seperti ini? Dokter Chiao, masuk, masuk. Silakan duduk, silakan duduk. Aku tidak menyangka Dokter Chiao. Masih sangat muda. Tuan Wang. Tuan Wang juga masih muda dan sukses. Silakan lihat proposal investasi ini. Dokter Chiao, jangan terburu-buru. Aku suka tipe sepertimu. Kalau kamu anak yang baik, aku akan tanda tangani sekarang juga. Tuan Wang, jaga sikapmu. Jangan pura-pura susah denganku. Cantik. Jangan sentuh aku. Jangan berhenti. Kenapa tiba-tiba aku bisa melihat wajahnya? Sebelumnya, lihat di cermin, wajahku sendiri saja tidak kelihatan. Prosopagnosiaku apakah sudah hilang? Tuan Yu, Kamu. Sayang, sejak datang ke klub ini, buat apa berpura-pura? Tidak, siapa itu? investor. Sudah tahu aku investor. Kenapa tidak melayaniku dengan baik? Kalau tidak, kerjasama batal. Kamu siapa? Kamu siapa? Ikut aku. Tuan Wang adalah penerus grup Wang. Kamu sakiti dia. Kamu pikir dia akan membiarkanmu? Kamu khawatir tentang aku? Tentu saja aku khawatir. Kamu terlalu impulsif. Aku takut dia akan balas dendam. Tidak apa, aku tidak takut padanya. Hah, sudah kuduga. Sejak aku bisa mengingat, aku sudah punya prosopagnosia. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Begini saja, biarkan Shaolin antar kamu pulang dulu. Kalau kamu sakiti dia. Aku takut dia akan cari masalah denganmu. Jangan naik, ya. Baik, kalau begitu aku tidak naik. Shaolin, Kalau begitu aku yang pergi. Aku tidak bisa cari investor. Aku harus minta uang dari Xiaohua lagi. tidak akan. Apa? Tidak ada, ayo pergi. Oh, itu kan dokter kita tidak berhasil dapatkan investasi, malah berhasil menyinggung Pak Wang. Dan kamu tidak malu datang kerja? Aku... Direktur. Direktur, maafkan saya. Saya menyinggung Pak Wang kemarin. Ah, ngomong apa sih anak bodoh? Pak Wang sudah transfer dananya pagi-pagi sekali tadi, bahkan tanpa tanda tangan kontrak. Kamu bekerja dengan sangat baik. Apa? Bukankah Pak Yu memukuli Pak Wang tadi malam? Pak Wang itu adalah ahli waris grup Wang. Mungkinkah Pak Yu juga orang penting? Apa? Dia? Siman, jangan meremehkan orang. Belajarlah dari Anya. Anya, kamu hebat. Pantasan semua peralatan di rumah sakit kita diganti dengan model terbaru pagi ini. Pak Wang dikenal sebagai playboy. Siapa tahu bagaimana Kiao Anya bisa mendapatkan investasi itu. Anya, bagaimana kamu melakukannya? Aku... Diam saja ya. Kamu dapat investasi dari keluarga Wang. Apa yang perlu disenangi? Aku dengar bahwa perusahaan Yu juga mengadakan pameran investasi besok. Kalau kamu bisa, pergilah dan dapatkan investasi dari perusahaan Yu. Perusahaan Yu, itu perusahaan tingkat ratusan miliar. Perusahaan Yu tidak pernah berinvestasi di proyek medis. Kurasa tidak mungkin berhasil. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan investasi dari perusahaan Yu, maka uang ini benar-benar adalah bayaranmu untuk semalam dengan Pak Wang. Aku tidak... Kalau begitu pergilah dan dapatkan investasi dari perusahaan Yu. Jika direktur membutuhkannya, aku juga bisa melakukannya. Benarkah, Anya, kalau kamu bisa mengamankan investasi dari perusahaan Yu, maka rumah sakit kita tahun ini akan bisa berkembang? Aku bisa mencoba. Tapi, direktur, kalau aku berhasil mendapatkan investasi dari perusahaan Yu, aku ingin putri Anda, Xiao Siman, meminta maaf kepadaku secara terbuka. Baik, kalau kamu benar-benar bisa mendapatkan investasi dari perusahaan Yu, aku akan minta maaf kepadamu lewat pengeras suara. Tunggu saja. Bos perusahaan Yu namanya
Kenapa tidak bisa kutemukan? Misterius sekali. Direktur Yu Chong, Paman Pak Yu, pemegang saham Yu Baishui. Pak Yu, Anda sudah kembali. Aku sudah siapkan makan malam di ruang makan. Kalau mau, Anda bisa makan. Jangan panggil aku Pak Yu lagi, agar kamu tidak salah ucap di depan nenek. Ah, oke. Sayang, Ya. Kamu sedang meneliti perusahaan Yushi. ya. Besok aku akan ke Yushi untuk negosiasi. Makanya aku mengumpulkan informasi. Bocah licik, jangan-jangan dia sudah menebak siapa aku. Apa dia sedang mengujiku? Pak Yu tidak mau makan malam? Tidak. Halo Xiaolin. Besok rumah sakit Showa akan datang ke Yushi untuk negosiasi. Jangan biarkan mereka masuk. Mengerti. Para kandidat untuk negosiasi, silakan lewat sini. Tunggu sebentar, apakah Anda dari Rumah Sakit Xiaohua? Ya, saya dari Rumah Sakit Xiaohua. Rumah Sakit Xiaohua dilarang ikut serta dalam negosiasi ini. Silakan pulang. Kenapa? Aku yang pertama datang ke sini. Mendak ada penjelasan. Cepat pergi. Aku mau... Keluar! Baiklah, untuk perusahaan besar seperti Yushi, sok gaya itu hal yang biasa. Jadi dia ternyata sudah menikah. Kalau nanti ada anak juga, Yushi akan jadi mangsanya pribadi. Apa? Dia menderita prosopagnosia. Benarkah? Bagus, informasi dari kamu ini datangnya tepat waktu. Di rapat pemegang saham besok, kita lihat bagaimana aku menjatuhkannya dari posisi presiden. Apa yang mereka bicarakan itu, Pak Yu? Tak aku sangka orang yang menderita prosopagnosia bisa mengelola perusahaan sebesar itu dengan baik. Oh, begitu. Segera beli sejumlah seragam kerja yang identik. Jangan lupa lepaskan tanda namanya. Segera. Halo Pak Yu, kalau Anda setuju berinvestasi pada proyek medis ini, kita bisa menciptakan situasi saling menguntungkan. Saling menguntungkan? Kapan kamu pulang? Kamu jalan pelan-pelan sekali. Kamu terlalu fokus saja. Sudah makan? Kalau belum, aku akan menghangatkan makanan untukmu. Tidak usah repot-repot. Kenapa kamu masih melihat materi tentang Yushi? Karena aku benar-benar perlu mendapatkan investasi dari Yushi untuk membuktikan kemampuanku. Dan aku juga berpikir bahwa ketua grup Yushi juga sangat membutuhkan rumah sakit kami. Kenapa bisa begitu? Aku kasih tahu rahasia. Ketua grup Yushi menderita prosopagnosia. Bagaimana kamu tahu? Hanya... Kamu, apalagi yang kamu ketahui? Hah? Aku mendengar semua ini hari ini di tangga darurat. Ada yang bilang kalau di rapat pemegang saham besok mereka akan membongkar penyakit Pak Yu dan menjatuhkannya dari posisi presiden. Menjatuhkanku. Mungkinkah? Apa itu pamanku yang ambisius? Nama keluarga Pak Yu adalah Yu. Dan nama keluarga kamu juga Yu. Jangan-jangan kamu adalah... Tidak, bukan aku. Sudahlah, kalau bukan kamu ya bukan kamu. Kenapa berteriak keras-keras? Kamu bikin aku kaget. Aku adalah asisten Pak Yu. Oh iya. Informasi yang kamu dapatkan ini sangat berharga. Bukankah kamu ingin menarik investor untuk rumah sakitmu? Besok coba lagi ke perusahaan grup Yushi. Saya akan bicara dengan Bapak Yu dan kasih tahu dia tentang kamu. Benarkah? Benar. Terima kasih Bapak Yu. Saya bisa melihat dengan jelas lagi. Waktu itu, prosopagnosia saya tiba-tiba sembuh setelah kontak dengannya juga. Sepertinya, saya perlu meluangkan waktu dan pergi ke rumah sakit untuk periksa lagi. Bapak Yu. Oh tidak. Suami, kamu sangat membantuku kali ini. Kalau besok saya berhasil dapat investasi dari Yushi, saya traktir kamu makan. Tidak usah. Jangan repot-repot. Nona Kiao, silakan lewat sini. Bapak Yu, kenapa dia duduk di kursi utama? Nona Kiao. Nona Kiao, silakan lewat sini.
Ah, Biar saya lihat. Dokter Kiao, proposal investasimu ditulis sangat bagus. Bapak Yu kami pasti sangat senang. Sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, Nona Baik Yu. Saya dengar kakak saya mau investasi di rumah sakit. Saya tidak setuju. Hanya saya yang bisa mengobati penyakit kakak saya. Tidak ada orang lain yang boleh mendekati kakak saya. Ya, saya mengerti. Sebentar, tetap tenang. Saya akan urus semuanya. Proposal investasimu ditulis tidak terlalu bagus. Kamu tidak paham perusahaan grup Yushi kami. Bagaimana bisa dipakai? Ayo. Ayo pergi. Ayo. Halo Nona Baishu, sudah selesai. Anda bisa tenang, semuanya sudah saya urus. Bapak Yu, semua papan nama pemegang saham sudah hilang. Apa? Jadi ini yang diharapkan paman sayangku. Untungnya saya punya prosopagnosia. Selama bertahun-tahun saya sudah lama belajar mengenali orang dari postur, gaya rambut, dan pakaian mereka. Keponakanku sayang. Lihat, saya sudah pesankan mereka seragam baru. Mereka terlihat bersemangat, kan? Jangan cuma berdiri di sana. Jangan khawatir. Silakan duduk, silakan duduk. Jangan khawatir. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini saya kumpulkan kalian semua di sini untuk umumkan sebuah berita. Saya akan segera menikah. Setelah nenek saya pulang dari luar negeri, dia akan serahkan manajemen grup Yushi kepada saya. Sekarang Ibu Yu akhirnya bisa tenang dan menyerahkan grup Yushi kepada Anda. Ya, Bapak Yu dan istrinya yang muda bahkan akan punya anak. Maka grup Yushi kita akan punya penerus. Menikah juga hal yang baik. Ya. Tunggu sebentar. Sebenarnya grup kita punya satu risiko potensial besar, Bapak Yu. Apakah Anda tidak akan beritahu para pemegang saham tentang ini? Risiko apa? Saya tidak tahu. Bapak Yu kita sebenarnya menderita prosopagnosia. Artinya, dia bahkan tidak bisa ingat wajah para pemegang saham. Orang seperti itu menurut saya tidak mampu memegang posisi presiden perusahaan. Apa? Kalau ini benar, bagaimana orang lain bisa percaya pada kita dan kerja sama dengan kita? Direktur Tsun, apa Bapak berkata jujur? Benar atau tidaknya, bukankah penyelidikan akan memperjelas semuanya? Bapak Yu, lihatlah sekeliling ruangan ini. Siapa di sini kepala pemasaran? Jadi Bapak Yu benar-benar sakit. Bisakah orang seperti itu menjalankan perusahaan kita? orang yang bertanggung jawab bilang aku tidak mempelajari perusahaan Yushi dengan baik. Mungkin aku harus masuk sekarang dan tunjukkan pada Bapak Yu seberapa dalam pengetahuanku tentang Yushi. Bapak Yu, pasti Bapak tahu siapa kepala pemasaran itu? Ciao Anya, ayo, kalau kau benar-benar bantu Bapak Yu keluar dari situasi ini, dia pasti setuju untuk berinvestasi di Xiaohua. Pemegang saham yang baru saja berbicara tadi, Anda adalah kepala pemasaran Zhao Xin. Aku tidak salah, kan? Sayang. Anda adalah kepala pemasaran Zhao Xin. Aku tidak salah, kan? Bukankah sudah kukatakan pada Xiaolin untuk tidak merekrut asisten lagi untukku? Sayang. Ciao Anya. Kenapa tadi kau duduk di kursi Bapak Yu? Kamu siapa? Tidak lihat kami sedang rapat. Dia asisten baruku. Kalau tidak ada hal lain, rapat ditutup. Hei, jangan buru-buru pergi, Bapak Yu. Penyakitmu, Bapak berutang penjelasan pada semua orang. Saya dokter dari rumah sakit Xiaohua. Saya bisa pastikan Bapak Yu tidak menderita penyakit apapun yang mengganggu pekerjaannya. Tapi pernahkah Bapak pertimbangkan siapa yang bisa membocorkan informasi pribadi pasien? Jangan sampai Bapak jadi pion yang dimanfaatkan, lalu malah berterima kasih pada mereka. Kamu, mulutmu tajam ya. Aku takkan berdebat dengan perempuan. Jadi apakah semuanya sudah selesai? Semua sudah selesai. Rapat ditutup. Silakan lewat sini. Keponakanku sayang, seseorang tidak akan selalu memiliki keberuntungan sebaik ini. Jadi Anda benar-benar Bapak Yu? Apa dia pura-pura? Atau benar-benar tidak mengenaliku? Aku bukan Bapak Yu. Aku pengganti tubuh Bapak Yu. Hah? Pengganti tubuh?
Ya, orang kaya takut mati. Jadi biasanya mereka tidak muncul sendiri, mereka cari pengganti tubuh untuk menggantikan mereka. Oh, begitu. Anak desa kecil ini mudah sekali ditipu. Oh, ngomong-ngomong, apa kamu ada rencana nanti? Meskipun aku tidak bisa mendapatkan investasi hari ini, aku tetap ingin berterima kasih padamu karena memberiku kesempatan lagi. Tidak bisa? Tidak mungkin. Orang yang bertanggung jawab itu bilang, aku sama sekali tidak paham Yushi. Aku harus angkat telepon ini. Halo? Ciao Anya, dasar pengkhianat kecil. Siapa yang mengizinkanmu kabur dari rumah sendiri? Siapa yang mengizinkanmu kabur dari rumah sendiri? Kakak ipar, aku tahu selama ini tinggal di rumahmu sudah menyusahkanmu, dan kakak banyak sekali. Kalau tahu, cepat-cepat transfer uangnya padaku. Mana gajiku bulan ini? Jadi dia bukan materialistis, dia cuma bokek. Kakak ipar, aku juga butuh uang untuk hidup mandiri. Dasar anak kecil, berani-beraninya sembunyikan gajimu, aku akan ke rumah sakitmu dan beritahu semua kolegamu betapa teganya dirimu. Aku segera ke sana. Hai kakak ipar. Sayang, nanti malam di rumah aku ceritakan semuanya. Aku mau ke rumah sakit sekarang. Hei, jangan pergi! Menurutku kondisimu saat ini sedang tidak stabil. Tidak aman kalau kamu pergi sendirian. Aku akan ikut denganmu. Kakak ipar. Akhirnya kamu pulang juga. Kamu nggak tahu berapa lama kami sudah menunggumu. Kamu... Biar aku perkenalkan, ini Bapak Van. Aku pilihkan dia untukmu, untuk Kencan. Dengar ya, keluarga Bapak Van itu sangat kaya. Kalau kamu menikah dengannya, nanti kamu bahkan nggak perlu kerja lagi. Hai, kulitnya lembut sekali. Coba lihat, bisa nggak aku peras airnya? Aku sudah menikah. Sudah menikah? Sama siapa? Surat nikahnya mana? Kamu ngerti nggak? Lagi pula, kamu kan spesialis andrologi. Kamu sama sekali nggak punya harga diri. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu? Suamiku ada di bawah. Nggak apa-apa, main peran juga boleh. Yang sudah menikah malah lebih seru. Kamu... Anya sudah lama sekali di atas, jangan-jangan ada apa-apa. Hei, Bapak Yu. Halo. Saya dengar prosopagnosia Bapak mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mau kita periksa ke atas? Ya, baiklah. Obatnya cepat sekali bekerja. Ini obat khusus. Terima kasih kakak ipar kita sebentar lagi jadi keluarga. Bingkisan pernikahannya pasti akan sangat mewah. Yang penting Bapak Van senang. Sering-sering main ke sini. Setuju, dia aku bawa dulu. Lain kali aku pasti bawa bingkisan pertunangan. Jadi maksud Bapak, saat kontak dengan seorang wanita, tiba-tiba bisa melihat wajahnya? Ya, tapi cuma sebentar. Berdasarkan penjelasan Bapak, meski sementara, kemungkinan besar terkait dengan peningkatan adrenalin Bapak. Adrenalin? Dengan kata lain, saat Bapak kontak dengannya, detak jantung Bapak meningkat, tekanan darah Bapak naik. Dokter, apakah ini berarti bahwa prosopagnosia saya bisa diobati? Sulit untuk dipastikan. Saya menyarankan Bapak untuk menjalani pemeriksaan yang lebih detail. Pertama, saya akan buatkan surat rujukan. Baiklah, silakan periksa. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Di bagian psikologi, kok bisa ada pasien yang kondisinya sampai tidak bisa jalan? Hal. Ini kan kantor psikologi. Saya lihat ada pasien yang dibawa keluar dari sini. Beberapa gangguan jiwa memiliki manifestasi somatik. Oh, begitu. Hei, pemeriksaannya di lantai berapa? Pemeriksaannya di lantai 5. Pak, naik lift yang di sana. Itu saja. Oke, terima kasih. Biar saya bantu menopangnya. Jangan. Tolong. Saya bisa sendiri. Istri saya sering sakit. Dia akan segera baik-baik saja. Kalau begitu, saya antar ke lift. Tolong aku. Sayang, aku salah. Ayo kita jangan bertengkar. Pulang saja. Mulai sekarang, di rumah aku akan nurut kamu dalam segala hal. Aku tidak kenal dia.
Sayang, ayo pulang. Bahkan jika aku jual semua harta, aku tetap akan menyembuhkanmu. Tidak, dia bukan suamiku. Suamiku saat ini... Suster, kalau istri saya sakit, kesadarannya bisa terganggu. Kamu urus dulu pekerjaanmu, agar dia tidak melukaimu. Dokter, Oke, tolong periksa. silakan duduk. Penyakitmu. Peluang sembuhnya cukup besar. Benarkah? Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu perlu lebih banyak kontak dengan wanita itu. Lebih banyak menstimulasi otakmu. Oke. Maaf, pelanggan yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa kiawannya tidak menjawab? Tunggu. Nona muda ini sepertinya keadaannya tidak biasa. Kamu tidak bisa seenaknya membawanya pergi. Dia istriku. Urusi saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Biarkan polisi yang urus. Ngapain panggil polisi? Masa iya aku mau menyakiti istriku sendiri? Tapi dia terus-terusan melawan. Sayang. Dengarkan, dia baru saja memanggilku sayang. Tapi... Jangan ikut campur. Sayang. Sayang. Anya. Kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Aku suaminya. Aku ini siapa? Anya. Sayang. Anya, jangan takut. Jangan tinggalkan aku. Apa? Hati-hati. Ya, Kakak. kamu sudah sadar. Di mana Yu Yanchen? Oh, dia ada di ruang VIP sebelah. Dia itu. Yang kamu ceritakan, suamimu dari pernikahan kilat itu. Masalah ini, kakak iparku yang cerita. Kakak ipar, sudah cariin untukmu, calon suami yang lebih cocok. Kakak. Kemarin, kakak ipar membiusku. Hampir saja aku dibawa pergi. Kalau bukan karena Yu Yanchen, datang tepat waktu. Mungkin kamu sedang menguburku sekarang. Tidak demam. Kamu ngomong apa sih? Kakak, kamu tidak tahu. Kakak ipar bilang dia lagi nyariin jodoh buat aku, tapi sebenarnya dia udah ambil mas kawin dari mereka. Dia lagi jual aku. Diam, kamu benar-benar sudah menjadi tidak tahu malu sama sekali. Pernikahan terburu-buru itu satu hal, tapi kamu malah memfitnah kakak iparmu. Kak, apakah aku memfitnahnya atau tidak? Tanya saja dia sendiri dan kamu akan tahu semuanya. Aku mau cek keadaan Yu Yanchen. Kamu? Hei, Yaya. Yaya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Aku keluarganya. Gimana keadaannya sekarang? Keluarga? Kamu terlambat. Dia sudah meninggal. Meninggal? Maksudnya apa? Sekitar 10 menit yang lalu dia meninggal dunia. Kami baru saja mau mengantarnya ke kamar jenazah. Tidak mungkin. Tapi kemarin dia cedera di rumah sakit. Kalian tidak menyelamatkannya? Sayang, bangun. Sayang, apa yang kamu ceritakan kemarin, aku belum mendengarnya. Bisa ceritakan sekali lagi? Sayang, Kamu lagi apa? Yu Yanchen. Itu kamu? Aku di ruangan sebelah. Aku baru saja ganti perban. Oh, Mau berlutut sampai kapan lagi? Payah banget. Bisa jalan, kalau bisa datang ke kamarku. bisa. Ayo. Nenek, kami sudah kembali. Nenek. Ini Anya cucumu. Halo, Nenek. Halo, anak yang baik. Ya, kalian ngobrol sebentar, aku ambil air dan minum obat. Aku saja yang ambil.
Anak yang baik. Yanchen, sayangi dia. Dia cuman anak yang ceroboh. Hahaha. Airnya pas, ini minum obatmu. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku, atau gimana? Kemari. Lebih dekat, aku nggak akan memakanmu. Kamu sendiri nggak merasa apa-apa. Mereka melukaiku, baiklah, tapi mereka berani menyentuhmu juga. Sekarang aku tunjukkan pada mereka seperti apa masyarakat yang taat hukum. Aku mau telepon dulu. Yanchen bilang dia asisten Pak Yu dari grup Yu. Iya. Aku rasa dia susah setiap hari. Ania, kamu lucu. Terlalu percaya. Yanchen memperlakukanmu dengan baik? Pak Yu orangnya sangat baik. Dia memperlakukanku dengan baik juga. Anya, menurutmu Yanchen terlalu dingin? Dia belum pernah pacaran, sangat tidak berpengalaman dalam hal cinta. Dia hanya baik pada orang yang dia suka. Ayo kita rapikan semuanya. Bersiap-siap untuk pulang. Aku ingin pulang dan mandi. Tapi apakah lukamu tidak apa-apa kalau terkena air sekarang? Tidak. Jadi, kamu harus membantuku. Ayo, Nenek. Ayo. Nah, saat aku buka baju, tolong ambilkan air hangat untukku. Ini kekurang pantas. Apa yang tidak pantas? Aku terluka karena kamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Gugup? Aku tidak gugup. Sudah puas melihatnya? Oh. Sayang sekali. Hanya saja kurang efektif. Apa katamu? Kalau aku tidak mampu, aku bilang aku... Ya, aku memang tidak mampu. Lagi pula aku punya kondisi pria, kan? Kalau begitu, Dokter Chiao. Tolong sembuhkan aku. Aku buka pintunya dulu. Kamu pasti tante yang Kak Yanchen sewa. Bisa tolong bawa koperku masuk? Kak Yanchen! Kak Yanchen, aku pulang. Apakah kamu merindukanku? Kak Yanchen, aku pulang. Apakah kamu merindukanku? Bagaimana kamu bisa pulang, adik Baishu? Baishue, adiknya Yu Yanchen. Yu Baishue? Terkejut, aku sudah selesai belajar dan pulang. Kak Yanchen, sekarang aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Dan kita akan bersama selamanya. Aku akan menyembuhkanmu ya. Aku ingat, mereka bukan saudara kandung. Bagaimana bisa seorang adik berkata hal yang ambigu seperti itu pada kakaknya? Adik Baishu, jangan kamu sudah dewasa sekarang. Dan lagi kakakmu, aku sudah menikah. Kamu harus menjaga perkataan dan tingkah lakumu. Kamu sudah menikah? Aku tidak percaya. Dulu, kamu karena kondisimu tidak berani menikah. Ini cowoknya, dia adalah istriku, kakak iparmu. Kak Yanchen, kamu dan dia tidak tidur sekamar kan? Oh, tentang itu, aku banyak kerja akhir-akhir ini. Aku takut membangunkan istriku, jadi aku tidur di sini. Kak Yanchen, aku capek dan lapar. Apakah ada makanan? Ada makanan yang aku buat di ruang makan. Hei, Dulu di luar negeri, aku selalu makan sendirian. Sangat sepi. Oh, Kak Yanchen, tolong makan malam bersamaku. makanan rumahan sudah dingin. Kalau begitu,
Biar kakak ipar yang bantu kita menghangatkannya. Lagi pula kakak ipar terlihat sangat cakap mengurus rumah tangga. Baik, aku akan menghangatkan makanan untukmu. Ayo. Yanchen, aku ingat kamu suka masakan Eropa, tapi di sini hanya ada makanan Tiongkok. Jadi, dia tidak suka makanan Tiongkok sama sekali? Apakah dia hanya berpura-pura sebelumnya? Hei, apa yang kamu bicarakan? Kakak iparmu memasak sangat enak. Coba dulu, baru bicara. Tapi bahkan tidak ada sayuran impor di sini, hanya produk lokal, nutrisinya hilang. Yu Baisue, aku sudah memperhatikan kamu menjadi semakin tidak sopan. Dari siapa kamu belajar ini? Seseorang sudah menyiapkan makanan untukmu dan tidak hanya kamu tidak bersyukur. Kamu juga pilih-pilih. Yanchen, kamu membentakku. Bukankah kamu bilang paling mencintaiku? Dengarkan, besok pagi aku akan menyuruh Xiaolin mengantarmu tinggal di apartemen. Yanchen, apakah kamu meninggalkanku? Anya, biar aku jelaskan. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Lagi pula kita hanya menikah karena kontrak. Aku akan membawa barangnya masuk dulu. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, tidur lebih awal. Tidak ya Anya, dia dan aku sebenarnya... Anya! Aku sudah merepotkanmu banyak, kakak ipar. Tidak merepotkan sama sekali. Jika kamu butuh apapun, beritahu kakakmu. Aku tidak akan butuh apapun. Yanchen bilang dia paling mencintaiku. Di rumah ini selalu ada tempat untukku. Oh, kakak ipar, kamu sangat kuat. Apakah kamu biasanya melakukan semua pekerjaan rumah di rumah? Di mana Nani Wang? Nani Wang? Ya, para pengasuh di keluarga Yu mendapat pelatihan khusus. Mereka sudah melayani aku dan Yanchen sejak kami kecil. Benarkah? Aku belum melihatnya. Kamu dan kakakmu berada dalam posisi yang cukup baik. Gadis ini, sepertinya dia tidak tahu siapa Yanchen itu. Mungkinkah Yanchen sama sekali tidak memberitahunya bahwa keluarga Yu adalah miliarder? Kakak ipar, bagaimana kamu dan kakakku bertemu? Dia adalah pasienku. Kamu seorang dokter? Lalu kamu tahu tentang penyakitnya? Tentu saja aku tahu. Itu tidak mungkin. Tahun ketika orang tua Yanchen meninggal dalam kecelakaan, dia mengembangkan prosopagnosia. Untuk hak mewarisi bisnis keluarga Yu, dia menyembunyikannya dengan baik selama ini. Bagaimana mungkin dia menikah dengan wanita yang tahu kelemahannya? Anya. Ya, sayang? Kakak ipar jangan. Ah. Kamu baik-baik saja? Baik, Sui. Baik, Sui, kamu baik-baik saja? Aku tidak mendorongnya. Cepat panggil ambulans. Baik, Su, aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Hah, Yu Yanchen bahkan tidak melihatku. Apakah dia benar-benar berpikir aku mendorong adiknya? Tapi aku benar-benar tidak mendorongnya. Bukti area ini diblokir. Tidak. Aku... Baiklah. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku kesini untuk janji temu, tentu saja. Ciao Anya. Aku ingin bertanya padamu, sebenarnya apa yang salah dengan keponakan tersayangku? Aku sangat khawatir tentangnya. Itu kerahasiaan dokter pasien. Aku tidak bisa memberitahumu. Ah, kamu gadis yang baik sekali. Mari kita tukar rahasia. Aku akan ceritakan padamu tentang dia dan Yu Baisue. Dan kamu ceritakan padaku tentang penyakitnya. Bagaimana? Aku tidak tertarik. Oh. Jangan berpura-pura. Bukankah kamu penasaran bagaimana Yu Baisue menjebakmu? Bagaimana kamu tahu dia menjebakku? Karena trik ini adalah trik yang pernah dia gunakan lebih dari sekali. Saat dia masih kecil, seorang gadis terlalu sering melihat Yu Yanchen dan Yu Baisue membuatnya menjadi buta. Di keluarga Yu kami, tidak ada orang baik. Lebih baik kamu membantuku merebut kekuasaan daripada membantu Yu Yanchen. Kamu akan lebih aman bersamaku. Kamu... Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti? Halo? Apa kamu di rumah sakit? Ya. Aku baru saja melewati kantormu. Lampunya masih menyala. Aku khawatir terjadi sesuatu pada Nona Baishu.
Jadi aku datang mencarimu. Bagaimana kondisinya sekarang? Tulang keringnya patah, efek biusnya belum hilang. Dia jatuh dari tangga benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Jangan khawatir, aku akan tanyakan sendiri padanya nanti. Dia sama sekali tidak mempercayaimu, tapi kamu masih menyimpan rahasianya. Kamu bersama siapa? Tidak ada. Aku akan segera menjemputmu. Tidak perlu. Kamu seharusnya menjaga adikmu. Aku bisa pulang sendiri. Ciao Anya. Kamu tidak ingin aku menjemputmu atau takut aku datang. Kamu bersama siapa sebenarnya? Bagaimana kalau aku? Lagi pula, kamu juga bersama wanita lain. Kembalikan padaku. Berikan teleponnya padanya. Apa Tuan Besar Yu selalu ikut campur? Sekarang kamu mau menentukan siapa yang bisa diajak bicara doktermu? Tuan Yu. Tunggu, aku sedang menuju ke tempatmu. Kenapa kamu mengambil teleponku? Aku ingin berbicara sedikit dengan keponakanku. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk janji temu tentu saja. Keluar. Kamu pergi atau tidak? Baiklah, aku pergi. Hei Dokter Chiao, aku pergi dulu. Apa yang dia lakukan di sini? Begitu aku sampai di rumah sakit, dia sudah ada di kantor. Aku beritahu kamu, dia itu bajingan. Jauhi dia. Jangan khawatir. Aku tidak akan membocorkan informasi tentang penyakitmu. Lagi pula, sebenarnya apa sih yang salah denganmu? Aku sendiri bahkan tidak tahu, entah disfungsi ereksi atau prosopagnosia. Pak Yu. Anya, aku menipumu dalam hal ini. Maafkan aku akan jelaskan semuanya saat kita pulang, oke? Pasti sulit bagimu, seorang miliarder, untuk main-main rumah tangga denganku. Bukan begitu, Anya. Kamu menikah denganku sangat membantuku. Aku berterima kasih padamu. Tapi ini benar-benar bukan hal yang bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Bagaimana kalau begini? Rumah yang kita tinggali akan aku atasnamakan untukmu. Dan semua keuntungan terbaru dari U Corporation akan dianggap sebagai aset bersama. Aku akan transfer semuanya untukmu. Bagaimana menurutmu? Apa maksudmu? Ini sedekah darimu? Yu Yanchen, aku bukan orang yang butuh belas kasihan. Kalau kamu pikir aku yang tinggal di rumahmu sedang memanfaatkan kebaikanmu, aku bisa pindah sekarang juga. Jangan khawatir, aku akan kembali sekarang dan berkemas. Hei, jangan. Anya! Bukan itu maksudku. Dari awal sekali, pernikahan kita sudah salah. Kalau saja aku tahu kamu tidak punya masalah fisiologis, aku tidak akan menikahimu. Dan sepanjang pernikahan kita, kamu tidak pernah sekalipun mempercayaiku, Yu Yanchen. Ayo kita bercerai. Aku akan pulang sekarang dan menyusun perjanjian cerai. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu menceraikanku. Kita tidak bisa bercerai, kamu. Apakah ini Bapak Yu Yanchen? Adik perempuan Anda, Nona Yu Baisue, telah sadarkan diri. Baik, aku mengerti. Anya, kamu beri aku kesempatan lagi, ya? Pak Yu. Sudah waktunya kamu menjenguk Nona Baishu. Sudah waktunya kamu menjenguk Nona Baishu. Baiklah, kalau begitu aku akan menjenguknya. Kuharap kamu akan memberiku kesempatan lagi. Pembohong. Baiklah. Lagi pula dari awal semuanya sudah salah. Anya, apa yang terjadi? Kenapa kamu bawa koper? Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Nenek, silakan duduk dulu. Kamu menangis. Anak itu Yanchen menyakiti kamu? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Dan di mana anak itu Yanchen? Nenek, kemarin Nona Baishu jatuh dari tangga ini. Dia membawa Nona Baishu ke rumah sakit. Si Jalang kecil itu sudah kembali ke negeri ini. Bagaimana dia bisa ada di rumahmu dan Yanchen? Jalang. Dulu, saat orang tua Yanchen ingin mengadopsinya, aku sangat menentangnya. Kamu dan Yanchen adalah pengantin baru, tinggal bersama. Buat aku seorang nenek-nenek saja sudah canggung mengganggu kalian. Tapi si Jalang itu sama sekali tidak tahu malu. Anya, jangan takut. Nenek akan membelamu.
Kita akan usir dia dari sini. Nenek, minum air dulu. Dan dia bahkan jatuh dari tangga. Mendingan dia jadi sayur saja. Semua trik-trik kecilnya hanya orang bebal seperti Yan Chen dengan kepala kayunya yang tidak menyadari. Anya, tenang, Yan Chen benar-benar memperlakukannya seperti saudara kandung. Tidak apa-apa, Nek. Aku tidak terganggu. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Apa? Anya, kamu mau cerai dengan Yan Chen? Nenek, aku sudah tahu tentang status Pak Yu. Aku tidak cocok untuknya. Dia bilang, kamu tidak cocok untuknya. Bukan, aku hanya berpikir aku tidak mau menghambatnya. Tidak, sama sekali tidak. Kalau kamu mengajukan perceraian dari Yan Chen sekarang, bukankah itu malah menguntungkan si Jalang itu? Nona Baichu sangat peduli pada Pak Yu. Dia juga tahu selera dan kesukaannya. Dan dia punya banyak kesamaan untuk dibicarakan dengan Pak Yu. Dia sengaja melakukan itu untuk pamer padamu. Wanita tak tahu malu, nempel-nempel pada pria yang sudah menikah seperti itu. Dan Yan Chen itu, anak bebal itu. Anjing saja tahu mau cari yang segar makanan, tapi dia terpaku pada satu tumpukan tua yang bau. Anya tersenyum. Sudahlah, jangan menangis dan jangan bicara tentang perceraian lagi. Wah, kamu bikin nenek kaget. Nenek jantungnya lemah. Nenek, jantungmu sakit, aku ambilkan obatmu. Aku akan ke rumah lama untuk minum obat. Ayo pergi. Nenek, kayaknya aku tidak ikut. Oh. Nenek, kamu baik-baik saja? Oh, aku masih merasa agak tidak enak badan. Ikut aku ke rumah lama. Ayo. Baiklah, aku ikut denganmu. Halo? Pak Yu, nenek membawa istri Anda bersamanya. Lihat apa lagi yang dia mungkin butuh dan sediakan. Kak Yan Chen. Sudah, nanti ku bilang, jemput aku nanti. Kak Yan Chen, Jangan bergerak, kamu mengalami patah tulang. istri Anda tidak bermaksud begitu. Tolong jangan salahkan dia. Aku tidak kesal padanya. Karena dia bukan yang mendorongmu. Kak Yan Chen, apa kamu benar-benar berpikir aku sengaja jatuh dari tangga? Kakiku patah. Istri kamu tidak mampu melakukan itu. Kak Yan Chen, tapi kalian baru saja bertemu. Dia berani menyakitiku langsung di rumahmu sendiri. Bagaimana jika dia hanya datang untuk kekayaan keluarga Yu? Bagaimana jika dia menyakitimu nanti? Yu Baiksue, tidakkah kamu tahu ada kamera di rumah? Apa? Kak Yan Chen, tolong jangan lihat rekaman kameranya. Percayalah padaku, aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Wanita itu miskin dan biasa saja. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Diam, ku beritahu kamu, kata-kata seperti itu tidak ingin ku dengar untuk kedua kalinya. Yu Baiksue, jika bukan karena kenyataan bahwa orang tuaku, sebelum mereka meninggal, melindungimu dengan sekuat tenaga, aku tidak akan mentolerir kamu menyakiti orang lain lagi dan lagi. Aku tidak melakukannya. Jangan pikir tidak ada yang tahu tentang tindakanmu. Kamu bisa urus sisanya sendiri. Kak Yan Chen, untuk wanita ini, kamu rela meninggalkanku? Halo Paman Congcong. Aku sudah menemukan seseorang, bawa dia ke rumah lama. Setelah pekerjaan selesai, semua bahan yang kamu butuhkan akan kuberikan padamu. Kamu pasti preman itu yang dikirim Baisu? Apa yang dia suruh kamu lakukan? Aku tidak tertarik. Tapi, jika kamu bisa membantuku menangani Yu Yan Chen, itu bonus untukmu. Nyonya, Tuan Muda sudah kembali. Sendirian? Ya. Baguslah dia masih punya hati nurani. Nenek. Hmm? Anya. Bunga untukmu. Bicaralah dengan tenang, aku tidak akan mengganggumu. Apakah Nona Baisu baik-baik saja? Dia mengundangnya sendiri.
Aku tahu kamu tidak mendorongnya. Kalau begitu baguslah. Tuan Yu, aku sudah menyiapkan perjanjian cerai. Tanda tangani saat kamu ada waktu. Apakah kamu harus berbicara padaku seperti ini? Aku sadar akan statusku. Aku buta. Aku tidak layak untukmu. Jika kamu bersikeras merendahkan dirimu seperti ini, aku tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Bagaimanapun, perceraian tidak mungkin. Tapi jika aku kembali sekarang, aku akan menghalangi kamu dan Nona Baichu. Xiao Anya, ini rumah pernikahan kita. Tidakkah kamu melihat betapa aku menyukaimu? Tidakkah kamu merasakannya sama sekali? Tuan Yu, saat ini, aku tidak bisa membedakan kapan kamu mengatakan yang sebenarnya dan kapan kamu berbohong. Aku tidak seharusnya terlibat dalam permainan cinta orang kaya seperti kamu. Biarkan aku pergi. Baiklah. Kalau begitu, aku ada urusan, aku pergi dulu. Jika kamu tidak ingin kembali, tinggallah bersama nenek. Tapi untuk perceraian, aku tidak setuju. Kenapa bajingan itu pergi? Nenek, Tuan Yu ada urusan mendesak. Aku akan memetik buah denganmu. Nyonya? Ini kunci mobil Yanchen. Dia pergi terburu-buru, bahkan kuncinya terjatuh. Anya, bawakan ini padanya. Ini, Aku akan periksa supnya. baiklah kalau begitu. Aku akan membawanya. Kunci-kuncimu ada di sini. Anya. Hati-hati. Anya. Anya, kamu baik-baik saja, Anya? Anya. Yang penting kamu baik-baik saja. Anya. Siapkan resusitasi segera. Shaolin, atur jalurnya. Kumpulkan semua dokter terbaik di dunia. Semuanya, tanpa terkecuali. Ya, Pak. Pak Yu, tolong lepaskan dulu untuk saat ini. Pasien butuh operasi darurat. Pak Yu. Pak Yu. Ayo pergi. Anya. Pak Yu, cepat. Anda perlu istirahat. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Kondisi pasien cukup serius. Kami hanya bisa berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Dokter, aku tidak peduli obat apa yang kalian pakai, peralatan apa. Kalian harus selamatkan dia. Aku ingin dia hidup. Pak Yu, kedua orang ini adalah ahli bedah terbaik di Grazia. Dokter, istri saya saat ini sedang di meja operasi. Kalian harus selamatkan dia. Jika kalian selamatkan dia, syarat apapun yang kalian punya akan aku penuhi. Pak Yu, perasaan Anda sangat dalam. Nyonya Yu diberkati oleh takdir. Tidak diragukan lagi, semuanya akan baik-baik saja. Oke. Terima kasih, dokter. Pak Yu, Anda sebaiknya tetap makan sedikit dan istirahat. Kalau terus kelaparan dan tidak tidur seperti ini, tubuh Anda tidak akan kuat. Dokter, bagaimana? Operasinya berhasil. Pak Yu, tapi apakah istri Anda bisa keluar dari kondisi kritis? Akan terlihat dari observasi di rumah sakit. Saya mengerti, terima kasih. Pak Yu, sekarang Anda benar-benar harus pergi istirahat. Sekarang saya yang akan mengawasi semuanya. Yanchen, bagaimana kabarnya? Nenek, bagaimana nenek bisa sampai sini? Nenek. Dasar anak nakal, semua orang di rumah sudah membicarakannya. Dan kamu masih mau menyembunyikannya dariku. Nenek, para dokter bilang operasinya berhasil. Hanya saja sekarang dia masih perlu observasi. Kasihan Anya. Apakah sopir yang menabraknya sudah ditangkap? Nyonya, orang itu menabrak Anya dan kabur. Satpam bahkan tidak bisa menahannya. Saat ini kami sedang meninjau rekaman kamera. Apakah itu kecelakaan atau disengaja? Itu pasti disengaja dan pasti ditujukan padaku. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan para bajingan itu dan membuat mereka bertanggung jawab.
Jadi berhasilkah? Aku menabraknya dengan mobil. Kamu menabrak seseorang? Aku bilang, carilah cara dengan diam-diam dan hati-hati. Penjagaan di sekitar area villa terlalu ketat. Rumah keluarga Yu juga dikelilingi penjagaan. Mustahil untuk mendekat. Dasar bodoh. Dia sekarang di mana? Apakah dia mati? Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak berani keluar untuk melihat. Baiklah, seperti yang kita sepakati. Aku akan memberimu uangnya. Dan kamu harus bersembunyi. Mengerti. Ingat, kalau ada masalah, kamu harus tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kalau tidak, ayahmu yang setengah mati itu tidak akan mendapat pengobatan. Jangan khawatir. Aku melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Pinter. Anya, kamu sudah sadar? Aku... Jangan bicara dulu. Minumlah air, bersihkan tenggorokanmu. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Ada yang sakit? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Apakah kamu Yu Yanchen? Bukan. Apakah matamu yang rusak atau kepalamu? Aku akan atur pemeriksaan lengkap. Tunggu sebentar. Bukan. Hanya saja aku belum pernah melihat Tuan Yu terlihat seperti ini sebelumnya. Karena siapa? Aku lapar. Nenek akan segera datang. Dia membawakanmu sup iga dari Nani Wang. Nenek sudah tahu? Nenek tahu kamu menyelamatkanku. Dia sangat berterima kasih padamu. Aku juga. Kamu pernah menyelamatkanku. Aku pernah menyelamatkanmu. Kita sudah impas. Aku tidak mau impas. Apa? Antara kita tidak perlu hitung-hitungan yang jelas. Baiklah, kamu istirahat dulu. Masih pagi. Sebentar lagi Nani Wang akan membawakanmu supnya. Ini. Kalau kamu? Tentu saja aku akan menemanimu. Tapi kamu terlihat lelah. Kalau begitu, harus bagaimana? Kalau begitu, mungkin aku akan berbaring di sampingmu, bersandar padamu sebentar. Ya, baiklah. Jangan tinggalkan aku. Kamu sudah sadar? Nenek sudah datang. Memangnya kenapa kalau nenek datang? Kenapa kamu senang sekali? Aku hanya takut nenek khawatir. Tidak apa-apa. Saat mereka mendorongmu keluar dari ruang operasi, waktu itu, nenek sudah melihat semuanya. Apa? Nenek. Dia sudah sadar, Anya. Nenek. Biar nenek lihat kamu. Kamu kurusan. Akhir-akhir ini nenek menyuruh Tante Wang membuatkanmu sup bergizi setiap hari agar berat badanmu bertambah. Saya baik-baik saja, Nek. Saya cuma ingin mencoba melangsingkan badan sedikit. Omong kosong, gadis muda jangan diet terus-terusan. Kamu sudah cukup cantik. Benar kan, Yanchen? Benar. Masuk. Kak Yanchen, nenek Mbak. Mbak, aku tidak menyangka kamu mengalami kecelakaan. Aku memutuskan untuk menjengukmu. Terima kasih, saya baik-baik saja. Mbak, setelah kecelakaan yang begitu serius, apakah tidak akan ada bekas luka? Kalau ada bekas lukanya, pasti tidak akan bagus. Tidak masalah, saya tidak keberatan. Aku pernah dengar beberapa orang, memiliki kulit yang mudah terbentuk keloid. Tidak hanya lukanya sembuh perlahan, tapi bekas luka yang tertinggal bisa tumbuh dan menyebar. Menjijikan, seperti lipan. Yu Bai Sue.
Kak Yanchen, aku punya teman kuliah dari Barat yang berspesialisasi di dermatologi kosmetik. Mungkin aku bisa merekomendasikannya ke Mbak. Terima kasih atas perhatiannya, Nona Baishue. Tapi saya benar-benar tidak membutuhkannya. Aku sudah meminta dokter-dokter untuk menggunakan obat terbaik untuknya. Tidak akan ada bekas luka. Begitu ya. Sepertinya aku ikut campur urusan yang bukan urusanku. Kamu memang suka ikut campur, seperti anjing kejar tikus. Tapi kamu tidak bisa disalahkan. Yanchen selalu sangat khawatir dengan Anya. Ciao Anya, kamu akan kubalas. Ciao Anya. Ciao Anya. Ketemu. Kamu sedang apa? Dan kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk ke apotek kami? Aku sedang mengambil obat untuk seorang pasien, namanya Ciao Anya. Ciao Anya, dia dirawat di sini. Kamu kenal dia? Siapa di rumah sakit ini yang tidak kenal Dor Kiao yang terkenal? Dilihat dari nada bicaramu, kalian berdua tidak akur. Dengan orang baru kayak seperti dia, siapa yang mau bekerja sama? Kalau begitu mungkin kita harus bekerja sama. Bawa obat ini ke Ciao Anya. Sebagai putri pewaris keluarga Yu, aku akan membantumu menulis pengaduan dan menyingkirkannya. Kamu putri pewaris keluarga Yu? Tentu saja. Ada apa dengan obat ini? Jangan khawatir, aku juga seorang profesional medis. Obat ini tidak akan membahayakannya sama sekali. Aku hanya mengganti obat perawatan bekas luka dengan vitamin. Aku akan membantumu. Dan kamu bisa menyingkirkannya. Tentu saja, hanya saja jangan lupa, dia sedang menarik investasi keluarga Yu. Setuju. Perawat itu hari ini, aku tidak mengenalnya. Aku seorang intern. Supervisor saya sedang cuti hari ini. Bagaimana pil tidur masuk ke sini? Tidak, itu tidak mungkin. Itu hanya vitamin. Kamu benar-benar mengganti obat saya. Siapa yang mengirim kamu? Benar, Anya. Aku baru tahu, kamu sedang menjalani perawatan di rumah sakit kami. Sayang, kenapa kamu tidak bilang ke aku? Aku tidak mau merepotkan semua orang. Repot seperti apa itu? Nah, aku lihat luka kamu cukup serius. Aku sudah memberikan posisi kamu ke orang lain. Apa? Dr. Kiao, selama ini nilai yang kamu ciptakan untuk rumah sakit, kami menghargainya di hati kami. Tetapi sekarang, rumah sakit menerima surat tanpa nama. Surat itu mengatakan jam kerja kamu sangat tidak mencukupi. Jika kamu tidak pergi, maka keluarga Yu tidak akan mempertimbangkan berinvestasi di rumah sakit kami. Ini membuat saya dalam posisi sulit. Siapa dari keluarga Yu yang membuat keputusan ini? Itu adalah putri keluarga Yu itu. Direktur. Ruang farmasi kami siapa saja bisa masuk. Kamu maksud ruang farmasi itu? Kunci itu sudah rusak lama. Bagaimana dengan kamera pengawas di bawah? Juga rusak. Tidak ada uang, tidak ada untuk memperbaikinya. Tetapi begitu kamu pergi, putri keluarga Yu akan berinvestasi di rumah sakit kami. Hanya, jika kamu keras kepala tetap tinggal, keselamatan semua pasien rumah sakit tidak bisa dijamin. Bukankah kamu akan menjadi orang yang sangat bersalah? Semua yang saya lakukan, bukankah untuk kamu? Benar. Waktu untuk pergi. Lihat, pacarmu memiliki pandangan global. Maksudku kamu pergi. Aku akan pergi. Korupsi, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan. Hanya dua tuduhan ini cukup untuk kamu menghabiskan masa tua dengan damai di belakang jeruji. Bawa dia. Kamu salah, aku tidak bersalah. Aku tidak pernah berpikir direktur adalah orang seperti itu. Anya, aku minta maaf atas nama Baisue. Tidak apa-apa, jika bukan karena dia, aku harus bekerja di bawah kepemimpinan orang seperti itu. Sebenarnya menurutku dengan pengalamanmu, setidaknya kamu sudah memenuhi syarat untuk posisi kepala departemen. Kamu lebih dari mampu. Tidak, aku masih terlalu muda.
Bagiku usia tidak penting, aku hanya melihat kemampuan. Tunggu. Halo? Xiaolin, siapkan kontrak akuisisi untukku. Kontrak untuk membeli rumah sakit Xiaohua, ya. Lalu angkat Anya sebagai kepala departemen urologi. Dimengerti. Ini terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Ayo kita berkemas dan keluar. Aku mulai meragukan kompetensi rumah sakit ini. Lebih baik aku mempekerjakan dokter pribadi untukmu. Aku akan membuatmu bangkrut lagi. Kamu adalah penyelamatku. Kamu tahu berapa nilai hidupku? Aku ingat bagaimana dulu kamu berpura-pura miskin. Bilang padaku mobil itu harganya hanya 50.000. Siapa sangka kamu begitu mudah mempercayainya? Aku hanya asal bicara saat emosi, dan kamu benar-benar percaya. Jadi kamu pikir menipuku adalah prestasi hebat? Maaf, ini salahku. Awalnya aku benar-benar tidak memahami perasaanku sendiri. Kupikir aku tidak menyukaimu. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu tentang situasi asliku. Tidak apa-apa. Perasaan apa? Haruskah kita membicarakannya sekarang? Aku ingin menemukan waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk berbicara serius denganmu. Baiklah kalau begitu. Anya, kamu suka mobil? Tidak terlalu. Tidakkah kamu ingin punya mobil sendiri? Biar ku ceritakan fakta yang jarang diketahui. Uang yang dihabiskan seseorang untuk membeli mobil cukup untuk orang itu naik taksi seumur hidupnya. Oke. Anya, kita paling pintar. Semua penghasilanku di masa depan adalah milikmu. Katakan padaku, dalam keadaan apa seorang presiden bernilai ratusan miliar bisa jatuh cinta pada si jelek? Direktur Chong, biar aku bicara terus terang. Seorang pria kaya sudah melihat semua jenis wanita, tapi semua wanita itu hanya tahu bergantung padanya. Tapi kalau dia bertemu seseorang yang tampak mandiri dan kuat, tapi sebenarnya naif dan mudah percaya, dia pasti akan tersentuh. Maksudmu, Yu Yanchen dan wanita itu bisa bersatu karena dia naif dan mudah percaya? Tentu saja, wanita seperti itu yang belum banyak melihat dunia paling mudah dikendalikan. Oke, kalau Yu Yanchen bisa melakukannya, aku juga pasti bisa. Kita perlu mengadakan pesta, mengundang Xiao Anya. Aku jamin, kali ini dia pasti akan meninggalkan Yu Yanchen. Kamu tahu, kapan seorang gadis yang belum banyak melihat dunia paling mungkin kehilangan akal sehatnya? Ya, aku tidak tahu. Tunjukkan padanya dunia. Letakkan dia dalam situasi sulit, lalu selamatkan dia. Dr. Kiao lebih sibuk daripada aku. Selamat atas promosinya, Anya. Gantikan aku di kerja. Sekarang kamu yang termuda kepala departemen di rumah sakit kita. Terima kasih sudah bantu urusan kerjaku. Jangan cuman bilang, kamu harus ambil inisiatif juga. Oke, kalau gitu biar aku yang traktir. Anya, aku dengar kamu dapat promosi. Selamat, momen bahagia seperti ini harus dirayakan dengan pesta, perayaan yang layak. Tapi malam ini, aku sudah pesan ruang privat untukmu. Kalau kamu tidak datang, itu tidak menghormati kami. Malam ini aku tidak bisa makan malam denganmu. Kata mereka mau adakan pesta untuk promosiku. Tidak apa-apa. Kebetulan aku ada rapat internasional malam ini. Kalau gitu pergilah sendiri. Jangan minum alkohol. Jangan khawatir. Aku mabuk cuma dengan 1 gelas. Jadi aku tidak pernah minum di depan umum. Kalau kamu mau selesai, telepon aku. Telepon buat apa? Aku akan jemput kamu. Ayo pergi. Kakak Anya, kenapa langsung duduk dan mulai makan? Seperti biasanya kamu tidak cukup makan. Aku baru pulih dari cedera. Aku makan sesuai jadwal. Selain itu, menurutku makanan penutup ini sangat enak. Tentu saja enak. Ini restoran keluarga Yu. Semua kepala koki berasal dari keluarga Yu. Tidak heran rasanya terasa familiar. Seperti kamu pernah mencicipi makanan keluarga Yu. Aku dengar Anya baru saja menikah. Kenapa kamu tidak bawa suamimu hari ini? Suamiku ada rapat, dia tidak bisa datang. Perusahaan apa sih yang payah itu? Selalu ada rapat. Dia ada rapat internasional, karena perbedaan waktu diadakan malam hari. Rapat internasional, katamu. Suamimu kerja apa? Berapa penghasilannya per bulan? Dia punya perusahaan sendiri. Kamu, gadis, kamu ngerti nggak artinya punya perusahaan sendiri? Biar aku cek. Berapa modal awal minimal yang dibutuhkan untuk buka perusahaan? Kamu bisa cari sendiri di internet. Dia dari grup Yushi.
Oh, grup Yushi lagi. Belakangan ini di masyarakat kita udah jadi tren aneh. Banyak orang ngaku-ngaku terkait sama grup Yushi. Teman-teman, udah ngobrolnya. Ayo kita buruan makan. Makanannya udah dingin. Baiklah, udah omong kosongnya. Hari ini kita rayakan kenaikan jabatan Anya. Pelayan, bawakan kami anggur termahal yang kalian punya. Ini anggur terbaik kami, Lafite tahun 1942, impor langsung dari Prancis. Selamat menikmati. Bukan untukku, untuk dia. Dia itu tamu kehormatan malam ini. Anya, gimana caranya kamu bisa menumpahkan anggurnya? Bukan aku. Ya pasti kamu dong. Kita semua lihat. Itu kan Lafite 1982. Aku cuma pernah lihat di sinetron, dan kamu malah menumpahkannya. Sayang banget. Kakak Siman yang pesan ruang privat ini hari ini. Tapi untuk anggur ini, masa ya Kakak Siman yang bayar juga? Kan ini perayaan kenaikan jabatan kakak Anya. Ya secara logika semua pengeluaran harusnya ditanggung kakak Anya. Apalagi kan kamu yang pecahkan botol ini. Berapa harga botol ini? 1 juta. Dolar. Apa 1 juta dolar? Jadi itu kira-kira sekitar 10 juta ya? Anya, bukannya kamu bilang suamimu kerja di grup Yushi? Pasti gajinya tinggi dong. Mungkin untuk botol yang tumpah ini suamimu bisa bayar? Tidak, kakak Anya. Botol ini kan kamu yang pecahkan. Harusnya kamu yang bayar kan? Kakak Anya, kenapa diam saja? Takut? Atau mungkin suamimu sebenarnya nggak dari grup Yushi? Kamu bohong ya? Anya, untuk anggur hari ini kalau kamu nggak bayar ya semua yang hadir di sini harus patungan. Kenapa kami harus patungan? Kami nggak minum setetes pun. Lagi pula, untuk anggur ini Ciao Anya yang harus bayar. Bayar. Kamu? Anya, semuanya datang dengan niat baik untuk ucapin selamat atas kenaikan jabatanmu. Dan secara adil, kamu harusnya bayar botol ini. Jangan-jangan kamu nggak punya uang sebanyak itu? Tagihannya. Cuma segelas anggur. Aku yang bayar. Dan kamu siapa? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Hotel ini milikku. Waktu kamu masuk, nggak lihat-lihat dulu. Apa kamu benar-benar pemilik grup Yu? Sudah larut. Aku antar kamu pulang ke keluarga Yu. Ayo pergi. Keluarga Yu. Apa dia benar bosnya grup Yu? Tuan Yu, aku rekan kerja Ani. Mungkin untuk gelas ini aku yang harus bayar? Kamu yang bayar? Lagi pula aku juga orang kalangan atas. Nggak sampai segitunya sampai nggak sanggup bayar segelas. Sekarang dia mau pamer. Ibu Yu, kami tidak tahu Anda akan makan di sini hari ini. Maaf tidak menyambut Anda. Ibu Yu, siapa yang kamu panggil Ibu Yu? Beraninya kau meminta uang dari Ibu Yu? Tidakkah kau tahu hotel kami milik grup Yu? Ibu Yu, anggap saja pengeluaran hari ini sebagai hadiah dariku untuk Anda dan Tuan Yu. Cukup. Catat saja ke akunku. Paman, waktu aku pergi, Yanchen memberiku uang. Aku tetap akan bayar. Ibu Yu, mana berani kami membiarkan Anda bayar? Apa? Ciao Anya benar-benar Ibu Yu? Kamu Ibu Yu? Kalau begitu kamu suaminya Kiao Anyi? Aku pamannya. Terus kenapa? Paman Tuan Yu, dia juga ahli waris grup Yu kan? Jadi itu Direktur Chong. Hal-hal kecil ini aku bayar sendiri. Tapi bisa kasih kontakmu, Kak Chong. Aku sudah lihat orang yang tak tahu malu, tapi belum pernah lihat yang semalu ini. Barusan si bodoh ini sedang menindas gadis malang itu. Kalau aku bantu gadis malang itu melawan balik, dia pasti jatuh cinta padaku. Baiklah. Tapi karena kamu punya uang, kenapa tadi nggak bayar tagihannya? Kak Chong, kamu nggak tahu. Kalau bukan karena dia, gelas ini nggak akan tumpah. Oh, kalau begitu, suruh manajernya. Perlihatkan rekaman CCTV. Jangan. Kenapa kamu menghalangiku? Takut aku lihat sesuatu? Apa yang harus aku takuti? Kamu! Ciao Anya, bukannya dia pamannya? Kenapa dia melindungimu seperti ini? Jangan-jangan kalian berdua ada hubungan? Memangnya nggak boleh? Apa yang kamu omongkan? Nggak ada hubungan apa-apa antara kami. Skandal keluarga kaya. Hidup orang kaya memang rumit. Paman, lebih baik aku pergi sendiri. Nanti semua orang salah paham.
Sudah larut sekali. Kamu kan perempuan, tidak aman kamu pulang sendiri. Kalau gitu, aku bisa telepon Yanchen untuk menjemputku. Jangan repot-repot, Paman. Repot apa? Siapa tahu berapa lama si bodoh Yu Baishua itu bisa menahan Yu Yanchen. Kalau dia benar-benar berhasil menghubunginya, nanti kita yang repot. Sudah kubilang, hanya sok-sokan alim dan sopan, tapi di belakang dia suka dugem. Kalau kamu tidak ingin hilang dari Jinghai, diam mulutmu. Pak Chong, rekaman keamanannya. Kami cuma rekan kerja yang sedang membahas urusan pekerjaan. Mungkin sebaiknya kita tidak usah menontonnya. Minggir. Silakan lihat. Itu namanya kacang lupa kulitnya. Bukan, aku dijebak. Dijebak? Ya, aku dijebak. Malam ini apapun yang terjadi aku harus mempermalukannya. Pantas saja Yu Baisu mencari pembantu seperti itu. Sama bodohnya seperti dia. Kalau begitu, biar yang menyuruhmu yang bayar. Ah, aku ingat di ruang privat ini ada sebuah vas porselen biru putih. Itu harta kami, kebanggaan tempat ini. Benar kan? Iya. Pak Chong, Anda mau... Ini cukup ditagihkan ke dia saja? Baiklah. Nyonya, total tagihan Anda untuk malam ini adalah 103 juta. Bagaimana cara pembayarannya? Aku bayar pakai kartu. Saldo kartu Anda tidak cukup. Apakah Anda punya kartu lain? Tidak mungkin. Lagi pula dia juga tidak terlihat seperti nyonya kaya. Lakukan saja penagihannya. Mengerti. Tidak, Pak Yu, tolong. Pak Yu? Kamu masih di sini, pergi sana. Dan kamu juga aneh, dibully, diam saja. Kamu suka dimanfaatkan ya? Bukan, aku cuma berpikir berdebat tidak ada gunanya. Tapi apa perlu membayari kelompokmu itu? Kamu pikir uang keluarga Yu berasal dari pohon uang? Aku tidak. Ayo pergi, aku antar kamu keluar. Paman, aku lebih baik menunggu Yanchen. Dia sedang rapat, dia tidak akan bisa datang. Kalau begitu, aku lebih baik naik taksi sendiri. Hei, sungguh tidak tahu terima kasih. Aku baru saja membantumu, sekarang kamu menghindariku seperti ini. Baiklah kalau begitu, terima kasih Paman. Sama-sama. Dengan senang hati, ayo pergi. Pak Yu, Anda akan pergi. Ya, ada apa? Tolong tanda tangani laporan ini sekali lagi. Bukankah laporan ini sudah kutandatangani 2 kali hari ini? Ada sedikit revisi detail. Lebih baik berhati-hati. Ada apa dengan kalian berdua? Kalian aneh hari ini. Kenapa menggangguku dengan hal-hal sepele seperti ini? Malam ini kalian harus menahan saudaraku. Setelah kita berhasil, masing-masing dari kalian akan mendapat 0,1% sahamku. Baik, kalau begitu pergilah. Pak Yu, aku rasa ada yang tidak beres. Kontrak yang dibawa pemegang saham kali ini sepertinya tidak mengandung perubahan besar apapun. Perilaku mereka lebih seperti upaya untuk membuang-buang waktu Anda. Baik. Pertama, siapkan mobil, lalu periksa di mana Kiao Anya sekarang. Baik, Pak. Aku baru dengar di hotel dari rekan-rekanmu bahwa kamu tidak sebersih itu. Maksudnya apa? Kamu suka main kotor. Itu tidak benar. Itu cuma gosip dari mereka. Jangan buru-buru. Takut aku kasih tahu Yanchen. Kita semua sudah dewasa di sini. Aku mengerti. Tolong jangan fitnah aku ya. Baik, baik. Aku cuma tidak mengerti kenapa kamu begitu terobsesi dengan Yanchen. Dan sekarang kamu bahkan menggangguku. Benarkah? Aku selalu memperlakukan keponakanku tersayang dengan sangat baik. Saat orang tuanya meninggal dalam kecelakaan itu, kalau bukan karena kebaikan hatiku menampungnya, apakah dia bisa hidup sampai hari ini? Pantas saja Yu Yanchen kadang-kadang terlihat sangat rapuh. Jadi itu karena dia hidup bergantung pada orang lain sejak kecil. Kalau dipikir-pikir, pengalamannya sangat mirip denganku. Tapi dia mencapai jauh lebih banyak. Anya. Hah? Maaf, aku agak melamun. Ada apa? Tidak ada.
Cuman mau bilang, ada minuman di kursi belakang. Silakan ambil kalau haus. Terima kasih, Paman. Aku memang agak haus. Ini alkohol. Hahaha. Ya sayang, ini minuman terkuat. Hahaha. Ini bukan jalan ke rumah keluarga Yu. Kamu mau membawaku kemana? Aku membawamu ke tempat yang seharusnya dituju orang dewasa. Hahaha. Belok kiri? Pak Yu, Nyonya sedang makan malam. Wajar kalau teleponnya tidak diangkat. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tidak. Aku punya firasat ini, firasat buruk. Saya khawatir jika Anda tiba-tiba meninggalkan para pemegang saham dan pergi, besok di rapat pemegang saham Direktur Chong akan memanfaatkannya lagi untuk menyusahkan Anda. Belalang di musim gugur tidak bisa berbuat banyak. Dia bergerak, ikuti dia cepat. Baik, Pak. Yan Chen, aku pulang. Kenapa tidak ketemu? Mencari ini? Terima kasih. Tentu saja aku bisa memberikannya padamu. Tapi, bagaimana kamu akan membalasnya? Itu kartu kunci kamarku. Kembalikan padaku. Lihat. Kita di mana? Lepaskan aku. Semakin kamu melawan, semakin aku suka. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Melepaskanmu? Hanya jika kau membawakan aku rekam medis Yu Yanchen. Halo, Anya. Pak Yu. Rekam medisnya. Cukup berpura-pura. Kamu... Yu Baishua. Kalian semua satu persatu, kalian tahu dia punya prosopagnosia. Masih setia membantu dia. Orang seperti ini bagaimana dia bisa mengelola grup Yushi? Nona Baisu. Yu Baishua itu adalah pengkhianat dan dia bahkan menipu saya. Dia bilang kalau saya bawa orang ke rumah tua untuk menyingkirkanmu, dia akan memberikan rekam medis Yu Yanchen kepada saya. Untuk saya. Cepat, jalan. Ya, Pak. Namun, berpikir saja bahwa setelah malam ini, aku akan melihat keponakan tersayangku dalam keputusasaan total. Sudah membuatku sangat senang. Lepaskan aku. Kalau kamu tidak mau dengan cara mudah, kami akan pakai cara kasar. Lepaskan. Ayo kita pergi. Tolong, tolong. Kakak ipar. Lama tidak bertemu. Apa yang kamu sudah lakukan di sini? Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk membantu kamu, tentu saja. Wanita ketua grup Yushi hari ini jadi milikmu dengan harga murah. Jangan lupa rekam, aku akan kirim ke Yanchen. Jangan. Jangan sentuh aku, jangan. Hei, tidak begitu cepat, Paman. Jangan ganggu rencanaku. Kamu sudah menipu saya sekali. Tak akan ada kesempatan kedua. Paman, aku tidak pernah berniat menipu kamu. Sebelumnya, aku tidak bisa mendapatkan riwayat medis yang lengkap. Aku baru mendapatkannya sekarang. Di mana riwayat medisnya? Dia dan dokter itu hubungannya sangat baik. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Untungnya, Shao Ximan bodoh. Dia mencuri dan memberikan segalnya kepada saya, memungkinkan aku membuat yang palsu. Sejauh yang aku tahu, Yu Yanchen telah di luar di rumah sakit dengan kekasih itu, tetapi diam-diam merawat prosopagnosianya. Kamu punya bukti? Lihat sendiri. Jadi, dia sudah sembuh? Iya. Aku tidak percaya. Asisten lamanya sudah berpihak ke saya. Dia menjamin saya bahwa Yu Yanchen tidak akan pernah sembuh. Kalau kamu tidak percaya, periksa sendiri rumah sakitnya. Baik, aku akan periksa. Kalau aku tahu dia belum sembuh, kamu harus hati-hati. Jangan sentuh aku, lepaskan.
Lepaskan. Bos, Kamu dibayar untuk pekerjaan ini kan? Suami saya sangat kaya. Dia seorang bilioner. Lepaskan saya. Kaya? Tuan muda, sepertinya mobilnya memang rusak. Kamu menelepon siapa? Kembalikan telepon saya. Anya. Hei, Pak. Pinjamkan mobilmu. Kenapa harus? Kamu siapa? Mobil ini adalah istri tercinta saya. Aku sangat buru-buru. Paling-paling aku akan tukar mobilku dengan mobilmu. Benarkah? Benar. Benarkah? Cepat, periksa dia. Asal jangan pukuli sampai mati. Bos, wanita ini sudah pingsan. Apa yang kita lakukan? Cepat hubungi kontaknya. Halo Nona Yu. Wanita itu pingsan. Apa yang harus kami lakukan? Pingsan bukan mati. Lakukan apa yang kalian datang ke sini untuk lakukan. Setelah selesai, kalian akan dibayar mahal. Dasar bajingan, beraninya kau memukul pamanmu sendiri. Bos, Nona Yu bilang, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Kalian tidak akan dibayar kalau tidak selamat. Mari kita bersenang-senang dulu. Ayo. Baik. Anya. Kalian sedang apa? Aduh. Anya, kamu baik-baik saja? Anya. Anya. Yu, Ini aku Yu Yanchen. Yu Yanchen, kamu datang untuk menyelamatkanku. Maaf, aku terlambat. Tuan Yu, pamanmu, Yu Chong, baru saja memulai siaran langsung. Mengklaim kamu memukulinya karena hak waris. Seluruh internet sedang marah sekarang. Saham Yu Corporation anjlok. Kamu memukulnya? Kalau ada yang berani menyakitimu, aku tidak akan mengampuni siapapun. Apa aku menyebabkan banyak masalah untukmu? Sebenarnya aku takut kamu tidak akan menyebabkan masalah apapun untukku. Bukan cuma memukuli mereka satu persatu, bahkan jika kamu menghancurkan mobil Yu Chong, aku akan urus untukmu. Yu Yanchen, terima kasih. Kenapa kamu begitu formal dengan suamimu sendiri? Ingat, tidak peduli sebesar apa kesalahan yang kamu buat, bahkan jika kamu merobek langit, aku akan menambalnya untukmu. Yu Yanchen, kamu sangat baik padaku. Tapi bagaimana dengan saham Yu Corporation? Bukan apa-apa, departemen hukumku yang digaji tinggi seharusnya menangani urusan kecil seperti ini. Ngomong-ngomong, di mana Yu Baisue? Nona Baisue, dia kabur. Kabur, kakinya bahkan belum sembuh. Kemana dia bisa kabur? Cari dan bawa dia kembali. Baik Tuan, saat kami menemukannya, apakah harus dibawa ke sini? Tidak. Beritahu dia, kesabaranku tidak tak terbatas. Sekali, 2 kali, tidak akan ada kali ketiga. Apapun yang akan dilakukan 4 orang yang dia sewa itu pada Anya kita, biar dia mengalaminya sendiri. Yanchen, dalam hal ini dia benar-benar keterlaluan. Tapi dia masih adikmu. Itu balas dendam pahitnya. Jangan ikut campur dalam hal ini. Kenapa kamu selalu seperti ini? Aku tahu kamu sangat baik hati. Tapi terkadang kamu harus lebih tegas. Mengerti? Baik, aku mengerti. Kamu marah? Ya, aku marah. Tapi aku marah karena kamu tidak menjaga dirimu sendiri. Ayo, berdiri dulu. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku baru saja dari sana. Dan kamu masih berani mengatakan itu? Kamu benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lagi pula aku kan dokter. Percayalah padaku. Kalau begitu, aku yang obati lukamu. Xiaolin. Sakit, kalau begitu aku akan lebih hati-hati. Kalau sakit, bilang saja. Tidak sakit.
Aku cuma mau berterima kasih karena mengobati lukaku tadi. Aku tidak punya maksud lain. Tapi sekarang aku punya maksud lain. Aku ingin menciummu lagi. Boleh? Sepertinya dokter itu benar. Kalau aku sering berdekatan dengan orang yang kucintai, prosopagnosiaku memang bisa sembuh. Tuan Yu. Tekanan opini publik sudah tidak tertahankan. Bagian hukum, bagian PR, apakah mereka semua menganggur? Di perusahaan banyak yang mendukung Direktur Sun. Kalau begitu, begini caranya. Kirim sekelompok orang lagi. Pertama, turunkan topik panasnya, lalu selidiki sampai tuntas siapa sebenarnya yang terlibat dalam hal ini. Kirimkan surat pengacara ke masing-masing mereka. Mengerti, tapi apakah Tuan tidak akan mengeluarkan sanggahan secara pribadi? Tidak perlu. Kamu sebaiknya pergi. Aku baik-baik saja. Bukan kamu, si kecil. Pergi dulu. Kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Mau menyuruh suamimu pergi lagi? Pamanmu punya banyak cara. Aku khawatir kamu tidak sanggup menghadapinya. Bagaimana bisa di depan suamimu sendiri kamu memuji pria lain? Tidak. Aku cuma berpikir Yushi sangat penting bagimu. Aku tidak ingin kamu terganggu karena aku. Yushi memang sangat penting bagiku. Tapi Anya, kamu lebih penting bagiku. Kenapa kamu selalu dengan alasan merendahkan diri seperti ini menjauhkanku? Tapi Nona Baisue bilang, kamu dan dia punya lebih banyak topik yang sama. Ya. Tapi aku tidak mencintainya, aku mencintaimu. Kalau begitu, aku tidak mengerti. Kamu adalah presiden miliaran. Banyak sekali perempuan di sekitarmu. Ada yang cantik, ada yang cocok statusnya. Tapi kenapa kamu jatuh cinta padaku khususnya? Ya, aku sudah melihat banyak orang. Tapi mereka semua dangkal dan sombong. Hanya kamu yang baik hati dan kuat. Dan selain itu, kamu juga bodoh kecil yang lucu. Apa yang kamu katakan? Anya. Sebenarnya, saat aku bergegas ke sini untuk menyelamatkanmu, di perjalanan aku benar-benar marah padamu. Aku marah karena kamu tidak melindungi dirimu sendiri. Marah karena kamu memberinya kesempatan untuk mendekatimu. Tapi kemudian aku sadar, itu cuma rasa cemburu. Sama seperti caramu cemburu pada Yu Baisue. Jadi akuilah, kamu sangat mencintaiku, benar kan? Hari ini kamu mengalami kejadian yang mengejutkan, dan aku masih bertengkar denganmu. Maaf, ini salahku. Bukan salahmu. Aku tahu kamu yang paling baik padaku. Kalau begitu, aku akan cari orang untuk mengantarmu pulang dulu. Lalu aku akan pergi untuk menangani urusan perusahaan, oke, sayang? Oke. Hai, Anya. Masuk, duduk di sini. Kamu sendirian? Nenek, kamu datang terlambat? Aku lihat bahwa Yu Chong ini, si bajingan tak tahu malu itu jadi berita utama. Aku datang untuk mengecek kondisimu. Yan Chen sudah pergi untuk menangani masalah ini. Besok pagi dia akan mengadakan rapat dewan. Kamu tidak perlu khawatir. Dewan direksi, para pemegang saham lama, punya kepentingan kecil mereka sendiri. Semoga tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah. Shaolin sudah mencari tahu di pihak Paman Yu Chong siapa saja yang terlibat. Ya, itu bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Hei, ngomong-ngomong, aku pikir kamu terlihat tidak baik-baik saja. Oh, aku baik-baik saja, Nek. Hanya saja aku... Ada sesuatu yang terjadi, ceritakan pada nenekmu. Nenek akan membelamu. Nenek, aku ingin Yan Chen menangani masalah ini dulu, tapi dia tampaknya tersinggung. Aku sangat mengenalnya. Dia hanya berpikir kamu tidak cukup peduli padanya. Anya, bukan hanya wanita yang butuh rasa aman. Pria juga. Kalau kamu tidak memberinya cukup kepastian, dia pasti akan bertingkah. Jadi bagaimana aku memberinya kepastian itu? Katakan lebih sering bahwa kamu mencintainya. Ingat hal-hal yang dia katakan dalam keseharian. Simpan dalam pikiran. Dan kadang-kadang beri dia kejutan kecil. Pria, mereka semua seperti itu. Mereka mudah ditenangkan. Oke, aku mengerti. Aku mengumpulkan kalian semua hari ini untuk mengadakan pesta tahun baru lebih awal dan memberikan bonus kalian di muka. Dan juga untuk berterima kasih atas bantuan dan dukungan kalian untuk perusahaan Yushi tahun ini. Kenapa tahun ini begitu awal? Tidakkah kalian lihat berita trending kemarin? Tentu saja, saya adalah orang yang jelas membedakan hadiah dan hukuman. Mereka yang bekerja dengan baik akan saya beri hadiah. Dan mereka yang berkinerja buruk, yang mengkhianati perusahaan, yang membocorkan rahasia dagang, juga akan saya pertanggungjawabkan. Saya umumkan.
Ada apa ini? Ini adalah para wartawan yang saya undang khusus untuk Tuan Yu untuk mengklarifikasi situasi trending. Tuan Yu, benarkah Anda memukul paman Anda demi hak waris? Katanya Anda terlihat di rumah sakit, di mana Anda dirawat karena prosopagnosia. Benarkah itu? Pertama, izinkan saya bertanya pada semua orang. Untuk mewarisi grup Yushi, bukankah pertama-tama harus memiliki marga Yu? Paman tersayang, sebenarnya saya tidak pernah ingin membahas hal ini. Anda yang memaksa saya, Xiaolin. Tes DNA ini tidak hanya membuktikan Anda adalah anak haram, tapi juga menunjukkan pada saya bahwa ibu Anda bersama dengan tetangga kita Wang selingkuh dari kakek saya. Dengan kata lain, tidak ada setetes pun darah keluarga Yu di pembuluh darah Anda. Apa yang kau katakan? Dan yang lebih parah, Anda bekerja sama dengan orang lain, mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia dagangnya, dan menyewa pembunuh bayaran. Saya juga memiliki semua bukti untuk itu. Aku akan menyewa tim hukum terbaik untukmu, untuk berusaha membuatmu mendapatkan hukuman seumur hidup. Paman, saya sangat berharap Anda panjang umur. Bapak Yu, lepaskan saya. Saya punya orang tua yang sudah tua dan anak-anak yang masih kecil. Saya tidak bisa masuk penjara. Bapak Yu Chong menipu saya. Beri saya kesempatan lagi. Saya akan mengabdi pada grup Yushi dengan setia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya bukan orang Yu? Tidak mungkin. Bawa dia pergi. Tidak mungkin. Mengenai prosopagnosia saya percaya itu akan sembuh dalam waktu dekat. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya pergi dulu. Apakah Anda Nona Yu Baisue? Ya. Tidak, Anda salah orang. Tapi di dalam catatan medis tertulis jelas Yu Baisue. Tidak, itu pasti bukan saya. Kami menerima laporan kemarin bahwa Anda berpartisipasi dalam pesta pora di restoran Huasheng. Kami membutuhkan kerja sama Anda dalam penyelidikan. Saya tidak melakukan itu. Siapa yang melaporkan saya? Hotelnya. Selain itu, mereka memberikan kami rekaman pengawasan. Rekamannya menunjukkan bahwa Anda memang masuk ke kamar tunggal dengan 4 pria dan menginap semalaman. Saya tidak tahu Tio rekaman apa yang Anda bicarakan. Rekaman bisa dipalsukan sekarang ini. Seseorang berusaha menjebak saya. Saya difitnah. Saya korban di sini. Nona, tanpa bukti kami tidak akan menahan Anda. Kami yakin rekamannya belum diubah. Diam, kau tahu siapa saya? Saya adalah ahli waris keluarga Yu. Tidak lagi. Mulai saat ini, di klan Yu kami, tidak ada orang jahat sepertimu. Kak Yanchen. Kak Yanchen, tolong aku. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik seperti itu. Yu Yanchen, aku adalah adikmu. Bagaimana bisa kamu tidak menolongku? Kamu masih tidak mengerti apa kesalahanmu yang sebenarnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Mereka yang menjebakku. Kamu percaya orang luar, tapi tidak percaya padaku? Keempat pria ini, beranikah kamu bilang kamu tidak menyewa mereka? Tidak. Merekalah yang menyerangku. Sudah tidak ada harapan. Nona Yu Baisue, kami sudah mendapatkan rekaman panggilan teleponmu dengan keempat orang ini dan catatan transfer uang. Keempat orang ini sudah mengaku. Sekarang kami punya saksi dan bukti fisik. Bagaimana mungkin mereka mengaku? Kak Yanchen, aku hanya sesaat tidak berpikir jernih. Aku tahu aku salah. Tolong aku. Kalian tidak bisa menangkapku. Memuakan. 4 pria dan 1 wanita. Itu benar-benar di luar dugaan. Nona, orang tidak takut membuat kesalahan. Mereka takut tidak menyesalinya. Kuharap setelah kamu masuk ke dalam, kamu bisa menyadari itu. Taruh. Aduh. Kamu membawa sesuatu yang panas sekali. Berikan tanganmu. Aku baik-baik saja. Ini kamu bilang baik-baik saja. Seluruh tanganmu memerah. Kamu tidak marah padaku? Apa dendam yang bisa ada antara suami istri? Waktu itu aku salah. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Dan seharusnya aku tidak meremehkan diriku sendiri. Yang penting kamu mengerti. Untuk menebus kesalahanku, aku menyiapkan 1 meja penuh makanan Eropa favoritmu. Cepat duduk. Hei istri, sebenarnya apapun yang kamu masak untukku, aku akan menyukai semuanya. Tapi ada satu masalah yang ingin ku bahas. Akhir-akhir ini, kamu jarang memanggilku suami. Aku merasa itu agak aneh. Aneh?
Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan duduk di sini dan kamu panggil aku suami 100 kali. Maka itu tidak akan aneh lagi. Mimpi. Istri. Aku tidak peduli, aku ingin mendengarnya. Katakan sekali. Entah kenapa, kata-katanya tidak mau keluar. Baiklah. Lagi pula, aku punya cara untuk membuatmu dengan rela memanggilku suami. Besok jam 8 malam di lantai atas restoran Huasheng. Aku perlu bicara denganmu. Tentang apa? Tidak bisa dikatakan sekarang? Tidak. Bersikap misterius sekali. Nenek, aku punya kabar baik untukmu. Aku akan melamar Xiao Anye. Bagus. Biar nenek bantu apa? Nggak usah, besok malam jam 8, nenek datang aja. Besok malam cepat amat. Antara kami sudah terlalu banyak terjadi. Kami sudah buang-buang waktu terlalu lama. Sekarang aku nggak mau buang waktu lagi. Anak baik, kamu memang sudah dewasa. Dulu nenek terus menunda-nunda, nggak mau serahkan UC Group ke kamu. Nenek bahkan sengaja biarkan pamanmu ambil alih kekuasaan. Kamu nggak marah sama nenek kan? Nenek, mana mungkin aku marah sama nenek? Waktu itu, nenek takut kamu belum cukup matang. Gimana kalau kamu tanggung perusahaan sebesar itu terlalu berat buat kamu? Tapi sekarang semuanya baik-baik aja. Nenek akhirnya bisa tenang dan serahkan Yushi ke kamu. Nenek, jangan khawatir. Pasti akan aku tangani dengan baik. Lagi pula, sekarang aku bahkan ada Anya yang awasin aku. Nenek nggak tahu waktu dia lagi cedera dan ada masalah di perusahaan. Begitu dia tahu, langsung usir aku balik ke kantor. Dia sangat tegas. Sepertinya Sun Wukong pun butuh budak untuk mengendalikannya. Enggak, ini enggak boleh. Katakan, kamu dan Anya. Sudah, kamu tahu? Apa? Ya, hal yang dilakukan pengantin baru itu. Oh, nenek ngomong apa sih? Jadi cicit nenek masih belum kelihatan. Kayak gini, lalu minta Yushi ke nenek. Nggak boleh. Kalau kalian berdua udah lakukan hal itu, baru bicara sama nenek. Sayang. Besok malam. Aku tunggu. Oke. Orang itu, bukannya dia asistennya Pak Yu dari Yushi? Kayaknya iya. Di rapat pemegang saham Yushi terakhir, dia yang ngatur semuanya. Nyonya muda, Pak Yu menyuruhku antar Nyonya ke restoran Huasheng. Nyonya muda, Pak Yu. Apakah Anya beneran istrinya Pak Yu? Terus di acara promosinya dulu, si Manan perlakukan dia kayak gitu? Jangan sebut-sebut si sial itu. Dia akhirnya masuk penjara, ya sudah. Karena dia rumah sakit kita diinspeksi. Kita jadi lembur beberapa hari. Iya, kali ini kita akhirnya bisa pulang tepat waktu. Jarang-jarang bisa pulang sesuai jadwal hari ini. Pulang cepat-cepat, biar nggak ada apa-apa di jalan. Nona, halo. Nona, Bapak Yu sendiri yang mendesain gaun ini untukmu sebulan yang lalu, bahkan menyewa desainer Prancis untuk menjahitkannya, khusus untukmu. Sebentar lagi, saya akan mengantarmu ke hotel untuk berganti pakaian. Sayang sekali. Sudah kuduga pakaian ini hanya cocok untukmu. Tapi hadiah ini terlalu mahal. Baiklah,
Itu salahku. Aku sama sekali tidak punya rasa terhadap uang. Kalau begitu mulai sekarang, semua aset keluarga Yu akan kuserahkan padamu. Tidak, tidak. Jangan tolak aku. Nona Chow Anya. Meskipun pernikahan kita dimulai dengan tipu daya yang terburu-buru, tapi kuharap di hari-hari mendatang kita bisa memulai dari awal. Saling mengenal, semakin dekat, dan saling mencintai. Baiklah. Kamu bodoh sekali. Bagaimana kalau aku menipumu lagi? Nona Xiao Anya, tolong katakan padaku, apakah kamu setuju untuk menikahi Bapak Yu Yanchen tanpa memandang sakit dan sehat sampai maut memisahkan untuk tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan satu sama lain? Aku setuju. Anya, aku berjanji padamu bahwa di masa depan tidak akan ada lagi tipu daya di antara kita, hanya kebahagiaan. Baiklah. Cium, cium, cium. Mungkinkah prosopagnosiaku tiba-tiba hilang? Ternyata aku cukup tampan. Selama lebih dari 30 tahun aku belum melihat wajah setampan ini. Sayang sekali. Suamiku. Istriku sayang, aku akan turun untuk lari pagi dan akan membeli sarapan di luar. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Tante Wang. Aduh, aduh. Nyonya. Hah? Nyonya, lihat mereka akhirnya. Kamu tahu. Wah, luar biasa. Pasti leluhur kita tersenyum dari atas. Akhirnya aku bisa dengan tenang menyerahkan bisnis keluarga ke Yanchen. Istri, Hei, ayo kita pergi. kenapa bangunnya pagi sekali? Ah, punggungmu sakit, kalau iya akan kuberi pijatan. Yu Yanchen, tidak malukah kamu? Istri,